Ghosting atau ngeghosting sih, Mbak? Saya dua-duanya. Temenan sama mantan atau lupakan? Eh, Temenan sama mantan. Bertepatan dengan hari Valentine, katanya hari kasih sayang antara kamu dan dia karena saya di sini nyimak aja ya. Nah, hari ini kurang afdol kalau kita tidak membicarakan tentang cinta. Hari ini kita akan membicarakan tentang cinta dengan salah satu penulis muda dari penerbit Andi yang sudah menerbitkan beberapa novel. Di antaranya ada Loveless, Sarang Herang, dan juga Perfect Proposal. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ririn Ayu. Halo Mbak Ririn. Mbak Pasca. Nah, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Pasca sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Nah, Mbak Rin, kan kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Dan jangan coba-coba sayang kalau misalnya belum kenal. Sebelum kita mulai, boleh ya Mbak sedikit bacain profil Mbak Ririn? Oke. Boleh. Ririn Ayu, nama asli dan bukan nama pena. Sebenarnya juga tidak punya nama pena dimanapun platformnya. Selain menerbitkan novel, Mbak Ririn juga aktif menulis di beberapa platform online, seperti Storyal, Wattpad, Cap Baca, Vizo, Babel Novel, dan Quiko. Mbak Ririn juga aktif menulis novel berbahasa Inggris. Wow, keren ya. Di Royal Road, Scribe Hub, dan Tapas. Sebagai penulis, sudah barang tentu kalau Mbak Ririn ini memiliki hobi menulis dan juga membaca. Selain itu, menyayangi dan menonton video tentang kucing adalah hobi yang tidak pernah terlewatkan setiap harinya. Mbak Ririn memiliki tujuan ke depan, yakni menulis dengan santai dan bebas dari kekhawatiran tagihan makanan kucing peliharaannya yang berjumlah sangat banyak. Berapa jumlahnya? Seekor. Seekor. Kan Mbak Ririn? Mbak Rin, boleh nggak nih buat ngawalin di hari yang katanya penuh cinta, cintanya antara dia dan yang lainnya ya Mbak? Karena nggak mungkin dengan Uh, kita Mbak, mesti dia dan yang lainnya. Oke kan? okay. Nah, Mbak Rin, boleh dong ini kan Mbak Ririn udah menerbitkan di Andi itu ada 3 novel. Hmm. Oh, boleh tahu apa aja Mbak tadi? Tadi pertama itu Loveless, kedua Sarang Herang, ketiga Perfect Proposal ini yang baru. Nah, yang terbaru adalah Perfect Proposal. Di hari yang penuh cinta, sebenarnya 3 novel Mbak Ririn ini kan juga kurang lebih membicarakan tentang cinta. Cintanya anak muda bisa, mungkin juga Anak masih kuliah anak masih kuliah. muda juga. Ya muda ya Mbak, sebutnya masih muda kalau buat kita sekarang ya Mbak. Terus habis itu untuk yang Perfect Proposal ini anak SMA juga. Anak SMA juga. Anak SMA juga. Nah, berarti kan benar-benar kita hari ini mau membicarakan tentang romansa anak muda masa kini, gitu kan? Boleh nggak Mbak sedikit share waktu nulis 3 novel ini atau yang paling baru deh, Perfect Proposal ini, itu gimana sih Mbak? Kok bisa hampir ketiganya ini mengangkat ada bau-bau cintanya. Walaupun cintanya beda ya, yang di Sarang Herang kan ada yang kakak adiknya, cuma emang ada bumbu-bumbu tentang cinta. Boleh share nggak Mbak? Nulis waktu cinta cinta di novel itu tuh berdasarkan pengalaman atau ngelihat dari lingkungan atau mungkin temennya curhat terus ditulis ulang kayak gitu. Bisa Mbak Ririn ceritakan? Kalau pengalaman enggak sih. Saya pengalaman cinta saya enggak sedramatis itu. Terus kalau pengalaman itu enggak, temen juga enggak. Jadi tuh kalau Perfect Proposal itu lebih ke saya tuh nulis ke apa ya? Perjodohan, tapi itu kan orang dijodohin tuh biasanya kalau di website itu kan langsung mau gini lah. Kalau saya pikir kenapa enggak ini aja nggak mau atau gimana, pokoknya sampai dia terpaksa harus mau. Tapi ternyata kayak apa sih? Saya tuh pengen nulis yang agak beda aja sih sebenarnya. Tapi kalau uh, pengalaman atau lihat orang atau apa, bukan sih Mbak. Di 3 novel ini kah? Itu Mm-mm. benar berdasarkan bukan pengalaman, berarti Pengalaman pribadi semua itu.
Berarti benar-benar pure fiksi ya, Mbak? Karena benar-benar Iya, benar. nggak terduga karena ini ya. Kalau saya lihat karena kan saya baca sebelumnya, sebelum diterbitkan. Itu antara Loveless dan yang Perfect Proposal itu cintanya sama-sama nggak terduga karena keduanya itu sama-sama menggunakan clue atau ketiganya malah kedua-duanya pakai clue. Jadi yang pertama Ralin harus cari si tokoh utamanya harus cari Ya. untuk menemukan. Terus kemudian yang Perfect Proposal juga pakai clue lagi. Mbak Rin apa sebenarnya punya cita-cita jadi detektif atau apa sih Mbak? Kok semuanya harus pakai clue dan harus menemukan itu? Gimana Mbak? Enggak sih, karena sebenarnya tuh saya sih kayaknya sering bilang ya, saya tuh nggak bisa nulis romance. Jadi nggak bisa. Jadi kayak yang pure sweet romance yang cuma cinta-cintaan gitu saya nggak bisa. Jadi karena saya kan dasarnya memang penulisnya penulis thriller sama fantasi ya. Jadi kayaknya itu tuh ke bawah gitu loh. Jadi bisanya bisa ada romance-nya, tapi tetap mix genre sama genre yang lain gitu sih Mbak. Bukan karena apa ya, boy pengen jadi detektif atau pakainya saya nggak sanggup sih kalau itu tak berdarah soalnya. Berarti Gitu sih Mbak. benar-benar kayak ini ya, karena terbiasa nulis, terus kebawa, terus dikasih bumbu-bumbu tentang cinta. Jadi cinta itu sebenarnya bumbu dari sebenarnya Mbak Ririn lebih suka yang modelnya tadi apa thriller dan yang lainnya, cuma ditambahkan lagi supaya mungkin Jadi lebih banyak gitu ya Mbak ya, pembacanya jadi mungkin. thriller atau fantasi itu saya emang senang nulis, senang baca gitu loh. Kalau romance saya tuh senang sih nulisnya, tapi saya nggak suka baca. Jadi saya nggak terlalu bisa gitu loh. Jadi bisanya nulis romance itu karena belajar, bukan karena apa sih kayak kita tuh percintaannya oke atau sering baca romance gitu enggak. Jadi saya tuh belajar, oh ini tuh cara bikin hubungan antara dua tokoh untuk saling mencintai itu semacam ini kayak gitu loh. Jadi kayak memang bener-bener harus belajar kalau romance, makanya saya romance-nya itu nggak pernah banyak, dikit-dikit aja. Gitu sih Mbak. Iya sih, kalau dibaca dari itu kayaknya lebih banyak kayak tokoh utama harus mencari, mencari dan mencari dengan banyak konflik. Jadi kalau orang nulis biasanya klimaksnya cuma satu kali, ini bisa berulang kali. Diduga yang ini ternyata masih salah lagi gitu kan Mbak? Karena udah terbiasa. Uh, Jadi uh, uh, Mbak Rini sempat cerita kalau itu harus belajar. Berapa lama Mbak uh, untuk akhirnya pede gitu, percaya diri kalau coba deh diterbitin atau nulis lebih kayaknya lebih aktif di platform online kan Mbak Ririn sekarang ini juga. Kalau untuk PD diterbitin tuh kayaknya saya tuh nggak pernah pede sampai sekarang sih Mbak. Jadi kayak masih kalau lihat reaksi orang atau gimana itu saya masih agak aduh kalau jelek gimana kayak gitu. Kalau misalnya untuk romance-nya saya tuh belajar setahun waktu itu. Jadi sama teman terus dikasih feedback gitu terus oh ini tuh harus gini kayak gitu. Baru saya tuh pikir oh saya bisa ternyata. Cuma sampai sekarang saya nggak bisa kalau hardcore yang terlalu sweet gitu nggak bisa, yang manis-manis banget gitu nggak bisa. Tapi lumayan jadi ngikutin. Jadi kayak semuanya tuh karena mungkin kebanyakan kalau romance itu ini ya bosan paling juga bisa ketebak gitu. Bisa ketebak endingnya bakalan gini nih. Ini sama yang ini gitu. Cuma kalau yang ditulis Mbak Ririn ini benar-benar kayak nggak ketebak. Kayak di awal saya sempat berbincang sama Mbak Ririn juga kayak yang ditulis oleh Mbak Ririn tuh nggak ada yang bisa ketebak endingnya. Jadi sangat menarik novel-novel yang ditulis Mbak Ririn ya Mbak. Iya, jadi kayak jatuhnya tuh lebih ke yang saya syukuri sampai sekarang sih Mbak. Jadi saya nggak bisa nulis romance, jadi saya bisanya nulis yang misteri, thriller, terus akhirnya bisa di mix, dan ternyata itu jadi poin plus juga sampai sekarang. Jadi saya kayak, oh ternyata memang semua itu ada baiknya. Mbak Rin, lepas Ya, dari penulisan novel ya Mbak, kan zaman ya. sekarang ini istilah-istilah tentang percintaan anak muda sekarang tuh banyak banget. Sampai kayak udah nggak ngikutin lagi. Mungkin di zaman-zaman dulu ada TTM, mungkin sekarang udah nggak ada TTM lagi. Sekarang udah Udah enggak. friendzone, sebutannya friendzone atau apalah. Oh. Nah, Mbak Riri nih, salah satu yang pengen saya angkat itu ada tentang ghosting. Kayaknya lagi rame juga di beberapa sosial media tentang ghosting.
cewek di ghosting atau cowoknya lah, dari beberapa sisi. Menurut Mbak Ririn gimana? Menarik nggak sih Mbak? Misalnya itu diangkat ke novel, atau ini itu menurut Mbak Ririn di ghosting dan ngeghosting gimana Mbak? Kalau di untuk korban ghosting, saya sudah pernah angkat. Tapi malah kalau yang pelaku ghosting, saya belum pernah malahan. Jadi kayak apa ya? Mungkin untuk korban itu udah terlalu banyak, istilahnya banyak artikel atau hal yang membahas itu gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk pelaku mungkin ini bakal jadi menarik, apa sih alasannya kamu tuh ghosting gitu gitu. Kalau misalnya korbannya saya udah pernah, tapi di platform online sih. Berarti nulis yang tentang uh, tren yang terjadi saat ini itu sebenarnya udah pernah Mbak Ririn ya? Untuk ghosting udah pernah. Tapi dari sisi korbannya, kalau dari sisi pelakunya belum. Kalau Mbak Ririn sendiri nih, ini agak-agak curhat ya Mbak. Ghosting atau ngeghosting sih Mbak? Saya dua-duanya. Kenapa malah dua-duanya Mbak? Padahal ada yang Saya lain posisinya. di ghosting. Terus karena saya itu tipenya cuek-cuek aja ya, saya pikirnya ya udah terserah kamu aja mau ghosting atau apa ya silakan gitu kan. Terus kalau misalnya saya jadi pelakunya karena saya nggak ngerti harus jawab apa, jadi cenderung ya, udahlah kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Ada satu titik di mana satu masalah itu nggak bisa kita selesaikan dengan ngomong. Kadang ini jadi untuk pelaku saya pikir alasannya sama kayak saya, ini udah nggak bisa diselesaikan, udah ditinggal dulu aja. Nanti kalau udah apa namanya udah masalahnya udah pikirannya udah tenang, udah ini kita tinggal bicarakan lagi. Tapi kalau kayaknya dibanding jadi pelaku saya lebih sering jadi korban sih. Korban Kenapa ghosting. Mbak Rin malah mending jadi korban, padahal itu sama-sama nggak enak Mbak. Bener-bener nggak enak jadi korban. Iya, saya jadi korbannya Mbak. Nah, itu pilihannya Mbak Rin untuk jadi korbannya. Tapi nanti kalau ada yang ini, Sobat Andi yang dengar, gitu terus, ya enak nih, mau nih jadi korban di ghosting. Gitu, terus tiba-tiba Mbak Rin beneran di ghosting, gimana nih Mbak? Lah, saya sering di ghosting soalnya Mbak. Udah biasa, walaupun nanti ada yang baru-baru lagi, alah udah biasa. Biasa. Jadi seenggaknya jadi korban tuh saya punya apa ya istilahnya itu privilege untuk bilang, itu kan salah kamu. Kayak gitu. Kalau jadi pelaku kan salah. Nah, lanjut nih Mbak. Ya. Mbak Ririn itu tipe yang mau terikat pacaran gitu, atau yang lebih mending kita jalanin dulu aja deh, Tipe yang kita jalani dulu aja deh. tanpa status, tanpa, kan kalau sekarang tuh kayaknya orang banyak yang butuh kepastian, kayak rame rame banget kata-kata butuh kepastian di mana-mana. Sementara Mbak Ririn ini kok lebih milih yang kita jalanin dulu aja. Nanti cuma dijalanin dulu loh Mbak. Soalnya saya nggak suka diikat. Berarti lebih cinta kebebasan Mbak. Jadi kalau misalnya apa ya, saya pikir untuk kita saling mengikat itu istilahnya harus punya space. Jadi saya pikir untuk memulai suatu hubungan itu kamu punya A, aku punya B gitu kan. Terus apa namanya? Kamu boleh fokus di A, saya pun fokus di B boleh kayak gitu. Tapi harus ada C yang ada di titik tengahnya. Jadi saya nggak mau kayak apa ya pasangannya berkorban terlalu banyak buat saya juga nggak mau. Saya berkorban banyak buat pasangan juga nggak mau. Jadi maunya itu kayak jalan bareng, terus kamu punya hobi, saya punya hobi, mari kita jalani hobi kita masing-masing. Kayak apa ya, lebih ke butuh partner dibanding kayak pasangan yang terlalu bucin atau apa gitu sih. Soalnya saya bukan yang bucin-bucin gitu tipenya. Enak berarti Mbak kalau Mbak bucin-bucin nggak ribet masalah Valentine ini. Kalau kamu kasih coklat, aku terima. Nggak ngasih coklat, ya udah. Iya. Masih ada di minimarket, bisa beli sendiri kan Mbak. Nah, kalau tadi Mbak Ririn lebih milih yang kita jalanin dulu aja. Emang nggak relate kalau misalnya mau tanya tentang yang kayak banyak masalah-masalah sekarang tuh kayak gaslighting. Kalau nggak salah banyak banget itu benar-benar yang, tapi si korban tuh kadang nggak pernah ini ya Mbak, merasa kalau dia tuh korban gitu, karena merasa
biasa aja, ya udah ini dia udah biasa memperlakukan aku kayak gini, sementara tanpa disadari dia tuh sebenarnya korban, tapi kok iya iya aja terhadap pasangannya. Ini dalam konteks pacaran ya Mbak, biasanya tanya menurut Mbak Ririn gimana nih ininya sebagai Kadang cewek fighting. seharusnya, atau Hmm? sebagai Gimana, cewek Mbak? seharusnya, sebagai cewek misalnya kayak sebagai korban deh, kan bisa jadi sebenarnya tuh cowok juga mungkin jadi korban, mungkin Hmm. karena kan kadang banyak cowok yang tidak mau mengakui. Kayak banyak curhat nih Mbak Sasinya. Tapi ini benar, kayak kalau cewek tuh seharusnya menurut pandangan Mbak Ririn gimana sih? Iya iya aja terima, padahal itu kan bisa merusak mental banget. Kalau di gaslight, emang kita nggak bisa bilang apa ya namanya, kita nggak bisa bilang enggak atau iya karena korban itu nggak sadar biasanya. Karena saya sendiri juga pernah jadi korban beberapa kali juga sih di gaslight ini, jadi ngerasa kayak, ih apa sih kayak gitu loh, makanya kayak aku tuh salah apa, kayak gimana, kenapa gitu, terus tahu-tahu disalahin, tahu-tahu kita yang salah, tahu-tahu semua dia yang benar kayak gitu tuh emang korban nggak bisa apa ya istilahnya kita nggak bisa bilang kenapa sih kamu mau digituin ke korban karena mungkin dia nggak sadar. Nah biasanya korban gaslight ini akan sadar kalau udah ada jarak. Jadi ada jarak antara pelaku sama dia, terus dia mungkin ketemu orang lain yang bisa mendengarkan cerita dia baru sadar. Dan kalau untuk cewek dalam konsep nggak di luar gaslight ya itu nggak harus sih iya iya aja, kalau iya iya aja mau ngapain gitu kan. Jadi kalau memang punya pendapat ya sampaikan, kalau punya keinginan sampaikan juga, karena menurut saya pribadi uh, setara kok cowok sama cewek itu. Jadi cowok boleh ngomong, cewek pun juga boleh ngomong, cowok punya keinginan begitupun cowok ceweknya juga punya keinginan. Jadi manusiawi sih kalau buat saya mbak kayak gitu gitu tuh gitu. Hmm, jadi mau cewek atau mau cowok sebenarnya seharusnya punya space masing-masing tuh paling penting ya Mbak. Harusnya setara juga. Jadi kalau misalnya kalau saya prinsip begini, kalau misalnya kamu minta dihargai, hargailah dulu orang lain. Jadi kalau kamu menghargai orang lain, secara otomatis kamu tuh juga akan dihargai kok kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya cowok kamu misalnya cewek deket sama cowok yang nggak bisa menghargai, ya udah nggak usah deket-deket. Itu nggak bisa menghargai kamu. Gitu. Saya aja orang yang bisa menghargai Awal. kamu dan bisa kayak gitu. Lebih baik tinggalin dari awal deh daripada nanti. Eh, nih, ada kaitannya Mbak. Kemarin kita sempat ngobrol juga tentang verbal abuse. Itu itu sama gaslight beda tipis nggak sih Mbak sebenarnya? Kayaknya itu verbal abuse sama gaslight lebih lebih parah gaslight sih. Cuma mungkin kayak verbal abuse itu salah satu metode untuk ngegaslight orang gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kita mau ngegaslight orang, kita kan secara verbal biasanya. Nah, Hmm. dan verbal abuse itu kan kadang nggak melulu kita memaki atau apa, kayak kita ngomong, ih kok kamu jelek sih, namanya kayak gitu, atau ih Pernah kok tembak kamu juga. ini kayak apa ya, saya ini di buku lain sih bukan yang di PP ya, itu saya sempat bahas gitu loh. Terus karena pembacanya itu dari SD sampai SMA rata-rata, bahkan ada yang kuliah awal-awal, mereka bilang ini relatable karena saya ngerasa begini. Nah sebenarnya di lingkungan kita tuh verbal abuse itu kayak hal yang umum, padahal sebenarnya itu tuh nggak baik gitu loh. Jadi kayak ngatain orang, ih kamu kok gendutan, ih kamu jerawatan, ih kok kamu gini, itu tuh menurut saya pribadi itu verbal abuse sebenarnya. Cuma Hmm. karena udah apa sih namanya udah di packaging sedemikian rupa, jadi kayak dibiasakan gitu loh. Jadi korban pun ngerasa itu kan udah biasa kayak gitu gitu loh. Jadi kita curhat ke orang lain, itu kan udah biasa aja, emang orangnya kayak gitu. Padahal si korban bisa jadi sakit hati, bisa jadi terluka gitu-gitu sih. Jadi kalau sama gaslight itu lebih parah gaslight. Jadi kalau misalnya kita umpamakan gaslight itu buku, verbal abuse itu kayak sampulnya atau salah satu babnya kayak gitu-gitu sih, Mbak. Hmm. Oke. Berarti tadi kalau sedikit saya nangkap itu kalau yang verbal abuse itu tuh eh, biasanya akan digunakan oleh si pelaku itu dengan tanda kutip bercanda ya Mbak. Jadi seakan-akan dengan sebutan, eh kok kamu gendut sih, atau eh, paling ini biasanya kasih namanya kayak di kontak HP gitu tuh si gendut atau apa gitu kan, sebenarnya si Nggak korban baik tuh sih kayak merasa gitu. kayak udah
aku dipanggilnya si gendut sih gitu kan, harusnya merasa ya, harusnya. Tapi karena mungkin dari si pelaku itu merasa kayak ini aku cuma bercanda kok, kan kamu imut-imut, gendut imut, tapi kan tetap aja yang ngerasain siapa. Sementara selalu selalu kemungkinan sih, kemungkinan besar si pelaku akan melabeli apa yang dikatakan itu dengan kata bercanda. Padahal bercanda buat orang lain tuh mungkin nggak nggak sama. sama. Nah, Nggak sama. kayak gitu. Nah, ini kalau masa pacaran, masa-masa toksik ya, berarti ini tadi bisa disebut kayak toxic relationship. Kalau yang Mbak Ririn agak ke pribadi. Menurut Mbak Ririn itu pengen punya pasangan yang romantis apa yang enggak? Dan kalau misalnya pengen pasangan yang romantis, versi Mbak Ririn ya, kan versi romantisnya orang beda, ada yang mau coklat, ada yang tiap anniversary harus tukeran kado lah, atau kembaran baju, atau semacamnya. Kalau Mbak Ririn, ini serius, ini banyak banget di sekitaran kita yang kayaknya hal-hal sepele kayak lupa anniversary aja bisa ngambeknya bisa sampai sebulan Uh, lagi. Nah kan, kalau Mbak versi pasangan romantisnya enggak gimana? Kalau saya suka yang ngasih kejutan tapi yang kecil-kecil aja sih. Misalnya keluar, kamu tak beliin bakso loh, kayak gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya anniversary atau apa, manusia bisa lupa sih. Saya sendiri juga suka lupa. Jadi nggak yang terlalu, saya juga bukan orang romantis soalnya. Jadi saya nggak terlalu yang tanggal itu harus saklek sekian atau marah karena kelupaan tanggalnya kayak gitu, nggak sih. Asalkan kita saling menghargai aja kayaknya udah cukup sih. Tuh, untuk coklat atau apa, saya nggak gitu suka coklat. Jadi saya lebih suka yang kejutan-kejutan kecil sih, misalnya kayak main keluar, terus karena saya suka buku, jadi dibeliin buku atau dibeliin apa, tapi tanpa saya minta kayak gitu. Itu buat saya sih romantis sih. Jadi nggak harus yang kayak anniversary terus staycation bareng atau apa gitu, Mbak. Kejauhan Mbak, kalau misalnya anniversary harus staycation, masih pacaran Mbak, ini masih pacaran, karena pendengarnya ada yang masih kecil, jadi anniversary itu jangan kejauhan sama staycation ya Mbak. Ini Mbak, ini tadi versi romantis, berarti gampang banget ya, gampang banget kok nyenengin Mbak Rin diajak makan bakso. Tapi kayaknya nih, menurut saya romantis versi Mbak Rin itu hampir sama dengan cewek kebanyakan. Apakah ini Mbak Uh, tiga kali kadang udah keblokir ya Mbak, dari kode sampai kode lagi, nah, akhirnya capek. uh, uh, Jadi mending peka bener. dengan sendirinya. Kalau saya tuh masalahnya saya nggak peka, Mbak. Jadi saya sadar diri. Berarti seperti apa adanya akulah ya gitu, gitu. Saya nggak peka soalnya. Jadi saya sadar diri kalau saya nyari yang peka. Saya nggak peka, terus gimana dong? Nggak apa-apa kalau cowok harus peka kok Mbak. Nggak apa-apa, cewek nggak pernah salah. Ya kan Mbak? Itu peraturan. Oke, nih tadi kita udah ngomongin tentang awalnya jalan jalan toksik atau yang romantis. Tadi Mbak Rini juga udah menyebut. Di fase pacaran kan ada yang namanya Mbak, nggak kedengeran. dengan banyak alasan. Misal kalau yang positif emang nggak bisa, perbedaan-perbedaan yang mungkin nggak bisa uh, apa ya Mbak, nggak bisa, ya udah indah mentok, emang putus itu keputusan terbaik dari yang paling baik kayak gitu. Nah, Gimana, Mbak? Nggak kalau kedengeran. misalnya, kalau misalnya nih Mbak, mungkin dia pernah mengalami uh, toksik kemudian putus, kan kadang ada yang secara nggak langsung itu ngerusak mental, atau yang sekarang ini kalau nggak salah kan ada film terbaru kan Mbak sekarang yang masih diputar juga, itu tentang mental health atau mental illness juga. Jadi kayak efek setelah dia mengalami toxic relationship entah dengan siapapun itu nggak harus tentang pacaran ya Mbak, berarti dialami oleh orang. Menurut Mbak Ririn gimana sih, orang yang mengalami itu dia harus mengakui bahwa dirinya itu, oh iya mentalku rusak gara-gara kamu loh,
terus ngapa gitu kan. Kadang ada orang yang kayak ngerasa, oh mentalku rusak gara-gara dia, aku juga rusak diri aku, itu yang negatif. Tapi ada yang ngerasa kayak dia keluar dari toxic relationship itu dia merasa bebas, akhirnya menemukan kebebasan. Harusnya kenapa nggak dari dulu aja ya, sebenarnya itu kan secara nggak sadar dia mentalnya juga kayak kena loh Mbak. Menurut Mbak Ririn gimana tuh dengan kasus-kasus banyaknya? Karena yang terakhir di film itu kan kayak yang benar-benar separah itu impact ke orang yang kena toxic relationship tadi, kena mentalnya, kena mental istilah kalau sekarang anak-anak muda zaman sekarang, kena mental. Dah, gimana Mbak? Bener tuh. Kalau misalnya secara mental sampai terganggu, katakanlah kalau buat saya pribadi, karena saya nggak pernah ngerasain ya, jadi saya nggak berani untuk ngejudge lebih jauh. Tapi kalau misalnya ngerasa bahwa pernah kena hubungan toksik, terus secara mental dia terganggu, maka cari pertolongan. Jangan cari orang yang mau mendengarkan kamu atau mengerti masalah kamu, cari ahlinya. Jadi kalau misalnya meminta orang lain untuk mendengarkan atau apa, iya kalau orang lain itu mau. Karena orang lain itu kan punya kehidupan sendiri yang harus kita pahami kayak gini. Misalnya bilangnya, saya nggak ngejudge ya, saya juga nggak menyalahkan ini. Misalnya bilang, kamu kok ngedengerin aja nggak mau gini-gini. Yang harus kita lihat itu dari sisi lainnya. Mungkin orang lain tuh juga punya masalah sendiri, atau mungkin punya hal lain yang perlu dipikirkan. Masalah ke orang lain itu kan nggak sebatas masalah kita sama teman atau masalah kita sama apa, mungkin dia punya angsuran yang harus dibayar, mungkin dia punya prioritas lain, mungkin. Jadi kalau misalnya udah ngerasa mentalnya itu uh, terganggu, maka terima dulu, oh saya nggak sehat secara mental, dan cari pertolongan ke ahlinya. Jadi jangan ke orang-orang yang bukan ahlinya. Karena apa? Kita nggak tahu, karena kayak kita orang awam gini nggak tahu. Karena saya pernah kan ya, ada orang yang cerita sama saya, dia itu udah sampai tahap kayak nyilet tangan, nyilet apa gitu, terus apa, saya nggak tahu harus kasih apa namanya advice gimana, dikasih advice nggak bisa, didengarkan juga kadang nggak mau. Terus saya pikir, ya kamu tuh ke psikiater aja, karena kita nggak ngerti gitu loh. Nanti salah-salah kita yang awam gini dibilangnya ngejudge, nggak paham gitu-gitu. Jadi kalau saran saya pribadi sih, kalau ngerasa bahwa mentalnya terganggu, datang ke ahlinya. Jangan ke orang yang bukan ahlinya. Ini juga saya pernah membahas juga sih ini di buku yang lain lagi. Jadi kayak ada orang yang mentalnya itu rada kena, dia cerita ke orang lain, dikasih advice, berakhir jadi buruk lah istilahnya. Karena orang yang ngasih advice itu orang awam yang nggak tahu apa-apa. Misalnya gitu. Jadi saran saya cuma itu tadi sih Mbak. Jadi kalau misalnya ngerasa terganggu, cari ahli, jangan cari teman atau jangan cari orang yang mau mendengarkan. Karena manusia itu kadang punya banyak urusan lah di belakangnya gitu. Itu sih Mbak. Ya, 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 ya. Nangkep, nangkep Mbak. Ke ada kan yang bilang juga kalau sakit sakit ya. Kalau sakit cari obatnya. Nah, obatnya itu adalah pelampiasan, pelarian. Kalau tadi kan menyadari diri dulu kalau oh iya nih aku kena mental gitu. Ini mentalku yang sakit nih. Aku harus cari itu orang yang sadar. Tapi ada yang dari sisi yang nggak sadar itu kadang merasa aku disakitin. Pelariannya adalah dengan nyakitin orang lain. Misalnya dia tersakiti oleh satu orang, entah cowok entah cewek. Misalnya sakit sama satu cowok. Nanti kenanya, impact-nya akan ke yang cowok berikutnya. Dia akan menggampangkan atau ini untuk yang anu dulu ya Mbak ya, pemilihan jalan yang salah dalam artian dia nggak langsung mikir, nggak menyadari dirinya kena mental itu tadi, dia harus malah cari pelarian ke temannya cerita, atau dia jadi kayak satu cowok nih, emang semua cowok kayak gini ya gitu. Akhirnya melakukan yang namanya kayak lari ke sini, lari ke A misalnya. Dia melakukan apa yang dilakukan si yang sebelumnya. Jadi dia kayak balas dendam, tapi dia nggak menyadari kalau itu tuh adalah dia mungkin menyadari kalau itu bentuk balas dendam, dia nggak terima, dia diperlakukan sama yang sebelumnya, tapi kan itu kayak rantai kan Mbak. Jadi nanti yang korbannya dia akan melakukan hal yang
nanti dia ganti lagi akan melakukan hal yang sama. Iya, biasanya gitu. Nah, Normalnya gitu. obat yang mereka anggap pihak-pihak ini adalah dengan cara balas dendam katanya paling puas. Mungkin ini dari yang saya pernah baca sih kayak gitu, paling puas orang lain ngerasain deh gitu. Padahal seharusnya kalau itu kan mungkin itu diselesaikan dengan si pembuat dia seperti itu. Jadi misalnya, kenapa sih kamu gini? Harusnya ada kerjasama juga kalau misalnya mau saling memperbaiki. Ya nggak sih, Mbak? Kalau kita hanya minta orang lain untuk merasakan, orang lain itu ada salah apa sama kamu? Istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau balas dendam ke yang lain itu salah apa sama kamu gitu kan? Kalau orang lain nggak bersalah terus tiba-tiba jadi korban kan ya kasih. Betul, betul. Yang kayak gitu, tapi itu banyak banget ditemukan dengan alasan dulu sama masa lalu aku juga digituin kok, gitu. Dan dia Nah, membenarkan, mungkin apa yang benar menurutnya itu, ya udah kita pun kayak sebagai misal saya sebagai pendengar atau Mbak Riri sebagai pendengar orang yang merasa pernah tersakiti, pernah kayak di masa lalunya gitu, mau ngomong apa nanti kita ngasih saran ini, saran itu kayak ketutup gitu kan, Mbak? benar-benar. Iya sih. Soalnya kan apa ya, untuk menerima saran itu kan manusia itu ada ego gitu kan. Jadi biasanya, apa sih kamu ngasih advice, kamu nggak ngerasain jadi aku. Biasanya kan Iya benar. Eh, Iya, iya, iya. kalau saya pribadi di pihak pendengar gitu, karena saya tuh juga sering ngedengerin curhatan orang-orang, jadi saya dengarkan, kamu butuh pendengar tak dengarkan gitu kan. Kalau minta saran ya saya kasih, tapi sesuai apa namanya yang saya tahu gitu loh. Tapi kalau nggak minta saran, saya cuma mendengarkan. Normalnya saya gitu. Jadi kalau mau cerita cerita aja, tapi untuk saran saya nggak mau kasih kalau kamu nggak minta. Soalnya nanti jatuhnya kayak ya tadi itu, kamu nggak ngerasain. Kok saya nanya aja kamu saran gitu kan. Bener-bener. Eh, tapi kan walaupun dia minta saran, kadang-kala malah cuma kayak eh ini paling sebelnya Mbak. Kan Mbak Rini tadi sebagai pendengar, sering jadi pendengarnya teman-teman curhat. Udah dikasih saran, misal udah jelek-jelek ini yang mantannya atau masa lalunya gitu. Dia gini gini gini. Oke, Mbak Ririn ngasih saran. Tiba-tiba di hari berikutnya atau bulan berikutnya, Mbak Ririn tahu ini yang udah curhat kembali lagi Mbak sama yang dicurhatin. Dan itu ini jangan-jangan relate ya Mbak ya, pernah ngalamin kah Mbak? Pernah. Jadi udah ngejelek-jelekin sampai habis, minta saran sampai habis pula, bulan berikutnya balik. Itu paling ngeselin emang kalau udah dikasih saran, tinggalin, ujung-ujungnya balikan juga. Iya, Aduh. benar. Makanya saya mikirnya apa ya? Kalau orang curhat itu itu bukan masalah saya, istilahnya saya mikirnya kayak gitu. Jadi minta saran ya saya kasih saran, minta pembenaran ya kalau kamu benar ya saya benarkan, kalau kamu salah ya kalau saya membenarkan kamu namanya saya ngapain. Jadi kalau misalnya apa namanya dia mau balikan ya terserah dia, itu hidup dia. Kalau saya mikirnya kayak gitu. Jadi kalau apa ya, dulu waktu saya juga pernah mengalami ya di usia belas-belasan gitu kan, saya pikir ih kok kamu gitu sih. Kalau sekarang sih udah ya, ngapain saya pusing memikirkan hidup orang lain. Ya udahlah. Tapi kan Mbak dari pendengar jadi ini nggak? Karena Mbak Ririn tadi orangnya bisa ini ya memilah. Tapi kan ada juga orang yang kadang kalau pernah sih baca gitu kayak orang yang dicurhatin itu sebenarnya dia hmm, ngasih energi negatif ke orang yang dicurhatin. Misalnya, saya curhat ke Mbak Ririn nih tentang hal-hal buruk, hal-hal jelek yang ada di hidup orang Mbak Iya, Ririn tapi sebenarnya kena energi negatif gitu loh. Kayak itu yang pernah saya baca kayak gitu. iya emang iya. Jadi kayak karena saya tuh kan dengerin curhat itu sehari bisa berkali-kali dari orang yang berbeda-beda gitu kan. Saya tuh capek seringnya. Jadi kayak kalau misalnya saya ngerasa udah kayak udah cukup lah, berarti hari ini saya udah mendengarkan. Saya introvert ya, jadi saya Hmm. memilah mau berapa orang hari ini saya dengerin gitu kan. Kalau saya nggak mau, kamu chat aja dulu. Tapi kamu tak mood. Aku balasnya besok. Boleh Mbak, boleh. Nah, iya, iya. Ya gitu. Jadi kayak memang ini sih Mbak,
buat ekstrovert mungkin nggak berasa, tapi buat introvert kayak saya itu berasa banget. Jadi kayak ngobrol terlalu banyak, chatting terlalu banyak itu jadi capek. Jadi Hmm, nggak nggak ya kan Mbak Pasca tahu sendiri sering ketemu saya sering kemana-mana sendiri kan saya nggak terlalu pengen rombongan-rombongan gitu. nggak tahu nanti cowoknya perlu dianterin kemana gitu kayak nggak aku bisa kok udah biasa sendiri aku terus gunanya kemana apa. Pernah digituin Digituin coba. sama kamu. Aduh, jadi cewek terlalu mandiri salah, terlalu manja salah. Padahal cewek selalu benar kan ya Mbak? Ya itu. Tapi kita tetap dipersalahkan meski terlalu benar. Kalau benar merasa benar tetap salah. Nih, Iya. ini mungkin pertanyaan terakhir masalah romansa zaman sekarang ya Mbak. Romansa eh, hubungan sama mantan. Entah itu yang diakhiri dengan baik-baik atau itu yang diakhiri dengan tidak baik. Buruk. Aha, itu Saya, saya sebagai masih berhubungan dengan mantan saya, Mbak. tadi Mbak Din termasuk yang berhubungan baik dengan mantan. Berarti Masih, masih baik-baik. Kemungkinan iya, besar masih. secara baik-baik. Nah, gimana gimana kalau yang putusnya nggak baik-baik, terus saling blok, tapi masih stalker Oh, masih stop. dengan Ya, akun dia buat ya. second akun atau dia bikin apalah kayak kadang tuh kita udah misalnya Mbak sebagai cewek udah putus, Mbak Rin mungkin udah putus, terus masih kontak baik nih sama mantannya Mbak Ririn. Nah, mantan Mbak Ririn ini punya pacar. Malah stalkernya bisa jadi dari mantannya Mbak Ririn sendiri atau malah dari pacarnya mantannya Mbak Ririn yang baru. Sebenarnya stalker karena sebagai yang di stalking itu kayak apaan sih bukannya ya udah dia udah punyamu bahagianya dia sama aku ya udah dulu kalau sekarang punyamu udah gitu stop gitu loh maksudnya kayak mau nyetop hubungan tapi tetap ada komunikasi ya komunikasi secukupnya aja gitu loh cuma kan ada beberapa cewek yang maunya mungkin termasuk saya ya mbak itu nggak mau kalau masih ada hubungan dengan masa lalu karena ngerasa jadi kayak eh, bandingin dia dulu bahagianya gimana ya sama dia dulu gimana ya merasa kayak gitu nggak sih mbak enaknya Kalau kalau saya itu sama pacarnya mantan saya sih enggak. Tapi yang ada itu pacarnya teman saya. Jadi saya tuh bingung. kenapa nih jadi, jadi tuh misalnya kan teman saya banyak juga yang cowok gitu loh. Tapi kan saya tuh konsepnya kalau teman ya teman gitu loh. Jadi ya main-main tapi teman gitu kan. Terus tahu-tahu kadang ini udah tahunan ini terus saya pikir apa sih kayak gitu. Jadi kayak apa namanya pacarnya teman saya itu ngerasa bahwa nggak tahu apa yang dia rasain tiba-tiba ngechat saya apa gitu-gitu terus saya mikir lah kita tuh beda pulau loh ini tuh gue pikir jadi kayak ngapain sih kayak gitu jadi lebih ke saya tuh nggak ngerti dengan konsep yang cewek-cewek begitu saya nggak terlalu paham sih tapi kalau untuk konsep yang pacaran terus kita pengen jauh dari mantan saya setuju sama Mbak Paskah saya bisa temenan tapi saya nggak mau kayak apa sih namanya masa lalu itu dibawa-bawa sampai sekarang gitu termasuk saya juga nggak suka di stalk sama istilahnya pacarnya mantan saya semacam itu. Tapi kalau misalnya masih berhubungan baik masih. Jadi kalau misalnya diajak ngobrol ya saya masih tanggepin. Cuma nggak apa namanya saya nggak ada perasaan mau gimana gimana gitu. Enggak sih Mbak. Jadi saya setuju kok sama Pasca. Jadi kalau misalnya udah masa lalu ya biarlah udah itu ada di belakang gitu. udah udah ngerasa risih juga mbak maksudnya udah selesai nggak usah lah diungkit tapi secara nggak sadar kadang-kadang suka membandingin diri insecure insecure ya mbak istilah sekarang anak-anak sekarang kalau nyebut insecure sama masa lalunya lah kan dia lebih milih yang sekarang kenapa harus bandingin diri sama masa lalunya ya nggak sih mbak Iya, bener. Kalau saya soalnya saya pelaku gitu sih Mbak seringnya saya apa bandingin sama masa lalu udah kelar udah ya nggak mbak saya soalnya pelakunya jadi saya yang tipe yang apa mbak
Saya pelakunya soalnya Mbak, jadi saya bingung juga. Ya, ya agak susah ini. Tadi Mbak Rin tadi ngomong yang beda pulau itu posisinya temannya Mbak Rin. Teman. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya ini biar ceweknya ini lihat lah. Jadi jadi itu Nah, teman teman ya Mbak. teman nulis udah lama, nulisnya itu udah lama, terus pernah main bareng. Jadi si teman saya tuh pernah ke Jogja, terus kita ketemu, tapi nggak cuma sama saya aja, sama teman saya yang lain. Jadi kita main 2 hari gitu kan. Terus ya nggak ada apa, kita ngobrol aja. Jadi yang diobrolin itu kayak kalau saya sama temen itu tergantung mau ngomongin masalah, kalau dia ngomongin masalah pribadi ya silahkan. Kalau saya seringnya jarang sih. Cuma kalau kami itu lebih ke nulis, karena kami senang nulis, jadi kami sering duet kayak gitu. Nah, tahu-tahu saya tuh di DM nanyain cowoknya itu kenapa, kemana, mana saya tahu, rumahnya saja saya nggak tahu gitu kan. Terus tiba-tiba si ceweknya tuh nanya panjang banget ini, terus stalking, terus pakai bikin second akun segala, pakai akun cowok, terus tiba-tiba DM saya gitu kan. Terus saya tanyain sama teman saya, kenal ini nggak sih? Saya bilang kayak gitu. Ternyata itu second akunnya si cewek, tapi pakai username cowok gitu kan. Terus akhirnya saya tuh cuma bilang gini, udahlah kamu urusin aja lah, itu hidup percintaanmu gitu loh. Saya pikir kan, saya bilang ke dia kayak gitu, tapi ternyata hubungannya dia sama mantannya itu nggak berakhir baik. Terus entah gimana mantannya itu kayak mikirnya tuh mungkin saya salah satu teman yang dekat, atau mungkin saya salah satu penyebab putusnya atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi saya kan emang nggak tahu. Saya sama teman saya itu cerita aja kayak cuma sebulan sekali, 2 minggu sekali. Itu pun kami ngobrolin lomba, ngobrolin tulisan gitu kan, nggak yang gimana-gimana. Jadi toh kami beda agama juga. Terus apa namanya? Cuma lebih ke nemu temen aja sih Mbak. Jadi gimana sih kalau kita nemu temen tapi cowok tapi klik gitu loh. Jadi dia klik sama saya klik sama dia, tapi nggak ada hubungan asmara di dalamnya gitu loh. Gitu. Terus ya saya sampai sekarang masih nggak ngerti itu gimana. Konsep ini ya, kok bisa? Tapi ini loh Mbak, mungkin karena ada beberapa oknum yang merasa bahwa dia sahabatku, cowok cewek nih, mereka sahabatan, si cowok punya pacar, mungkin si cewek punya pacar juga, tapi karena diselimuti dengan kata sahabat, dia temenku. Kadang ada beberapa oknum kan yang menyalahgunakan itu, kayak si cowok mungkin lebih memprioritaskan sahabatnya, atau si cewek juga memprioritaskan sahabatnya yang label sahabat. Kan Mbak? Kalau Gara-gara beberapa oknum inilah jadi yang benar-benar cuma pure temenan ini keseret-seret dalam sebuah hubungan orang. Itu paling males. nah, jadi itu udah kayak di awal-awal itu saya udah nyoba ngubungin cowoknya, teman saya itu bilang, kamu dicariin pacar kamu kayak gitu. Terus oh iya ya ya gitu. Ternyata ceweknya masih ngejar. Terus akhirnya saya cuma bilang ke teman saya, ya kamu uruslah pacarmu itu. Saya bilang kayak gitu. Terus saya milih nggak pernah kontak-kontakan lagi gitu kan. Jadi udah sekitar 1 tahun nggak kontak lagi. Si teman saya kontak lagi, ternyata udah putus. Terus saya pikirnya nanti kenal lagi, padahal saya Serba salah jadinya ya Mbak, mau temenan nanti dikiranya orang ketiganya, tapi kalau misalnya ini kok ya tetap disalahin. Pokoknya intinya salah deh Mbak kalau di posisi kayak gitu, padahal nggak ngerti apa-apa. Pokoknya yang paling bener deh yang ya ceweknya bener lah. Nah, oke, ini hampir di akhir acara, tapi sebelum di ending, saya punya games buat Mbak Ririn. Games jawab cepat. Jawab cepat ya Mbak, tadi ya. Jadi kalau bisa sebelum saya ngasih pertanyaan, Mbak Ririn udah jawab tuh cepat banget. Ngalahin pokoknya. Oke, baiklah. Itu namanya bukan jawab cepat Mbak. Cepet-cepetan kan. Pokoknya sebelum saya ini Mbak Ririn udah tahu pertanyaannya ini setelahnya ya. Oke. Oke. Ada, ntar deh, jumlahnya nggak terhitung. Banyak banget. Siap Mbak Rin? Siap. Milih di ghosting atau nge-ghosting? Pilih di ghosting. Pacaran atau kita jalanin dulu aja? Jalani dulu aja. Temenan sama mantan atau lupakan? Temenan sama mantan. Cowok ganteng atau cowok manis? Cowok manis. Cowok manis atau cowok kaya?
Oh, kaya dong. Kaya atau cowok pintar? Cowok pintar. Cowok pintar. Dia buat cowok manis, kaya, dan bisa langsung kontak Mbak Ririn ya, karena udah disebutin barusan apa yang tentang cowok. Oke, lanjut. Oh, diputusin. Gimana? Mutusin atau diputusin? Putusin. Atau keluarga? Keluarga. Keluarga atau pacar? Keluarga. Keluarga atau pembaca setia novel-novelnya Mbak Ririn? Iya, Kamu salah dong, jawab. maka dong. Pilih satu, Mbak Rin. Keluarga dong, tetap. Keluarga tetap yang utama pokoknya ya. Pembaca kan nanti jadi keluarga. Oh iya, benar, bisa juga ya. Pembaca jadi keluarga. Family, benar, 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 benar. Salah nih tanya, Mbak. Nah, ini ngomongin hobi. Membaca atau menulis? Membaca. Membaca atau mendengarkan musik? Membaca. Membaca atau menonton musik? Menonton film? Kayaknya tetap lebih suka baca sih. Baca atau traveling? Baca. Baca sambil traveling kali ya, Mbak. Paling enak. Iya. Udah nggak usah pakai pilihan. Nah, Mbak Rini lebih suka drakor atau drama Jepang? Drakor. Series atau film? Series. Horor atau drama? Horor. Horor atau science fiction? Sci-fi kayaknya. Science fiction kan, Mbak? Iya. Udah. Nah, enggak. Ini masih ada jawab cepat, tapi nggak boleh sambil mikir ya, Mbak. Oh, baiklah. Sebutin 3 hal yang paling menarik dari Mbak Ririn, supaya pembacanya lebih kenal Mbak Ririn. Yang paling menarik dari saya nggak menarik. Saya juga nggak menyenangkan. Semuanya menarik. Saya juga nggak menyenangkan. Terus yang buat pembaca baru, tulisan saya bagus. Nggak usah suka sama saya, yang penting tulisan saya aja. Udah, baru 2 loh, Mbak. 3 kok. Apa tadi? Baru yang dari saya terus ya, saya bagus. Ya udah deh, Mbak. Ya, 3. Terus saya mau mendengarkan cerita-cerita kamu lah. Oke, pendengar yang baik berarti ya intinya. Jadi buat yang curhat-curhat bisa langsung menghubungi Mbak Ririn. Ya kan, Mbak? Ini promosi ya, Mbak. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaannya, 3 hal yang paling Mbak Ririn nggak suka dari seseorang. Terlalu rese, terlalu sok tahu, terus sering ngasih advice. Oke, berarti orang yang terlalu dalam bentuk apapun pokoknya nggak, yang berlebihan nggak pokoknya. Kayak saya sering bilang tadi, saya suka space, jadi jangan melanggar space yang saya bikin. Dan saya pun nggak akan melanggar space yang kamu bikin, istilahnya gitu. Mandiri. Oh ya, tadi harusnya nanyain ya, mandiri atau manja gitu ya, Mbak? Mandiri. Terus cowok-cowok mundur semua karena ini cewek terlalu mandiri. Oke. Nah, sebelum closing, di akhir nih Mbak Udan, saya mengingatkan untuk Sobat Andi yang ingin mendapatkan Valentine gift, silakan mengirimkan ide cerita yang menarik dan dirasa keren untuk diterbitkan di penerbit Andi. Bisa dikirimkan melalui email mail.andiacademy@gmail.com atau bisa nanti lihat di deskripsinya ya. Nanti satu ide cerita yang menarik akan mendapatkan Valentine gift dari Andi Academy. Jadi buat pembaca novel-novel Mbak Rin juga bisa ikutan nih, ngasih masukan ide-ide apa yang menarik, nanti dipilih satu yang akan mendapatkan Valentine gift. Jadi kalau nggak dapat coklat atau bunga hari ini berlakunya selama 1 bulan sampai tanggal 14 Maret, yang katanya itu adalah White Day. Kalau hari ini coklat, mungkin besok coklat putih. Sebulan lagi ya, Mbak. Nah, sebagai closing, Mbak Rin, boleh dong kata-kata cintanya untuk semua pendengar Sobat Andi ini? Mencintai seseorang, mulailah dari mencintai diri kamu sendiri.
Ini. Asik, karena Mbak Rin. Makasih itu, tapi buat semua ini ya, benar-benar bagus. Oke, terima kasih Mbak Rin untuk cintanya ke penerbit Andi dan udah meluangkan waktunya hari ini. Udah mau kita ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng di Bincang Inspirasi. Semoga nanti dapat coklat ya Mbak dan bunga. Ntar dikirimin deh dari timnya di sini. Kayak yang tadi ya Mbak, ada kiriman. Oke, semoga di lain waktu kita masih ada kesempatan untuk berbincang tema Amin. lebih menarik lagi, atau Mbak Ririn mau apapun jangan pembaca Mbak Ririn bisa langsung ke kami. Kemudian, dan untuk semua pendengar Bincang Inspirasi, mohon maaf apabila saya sudah menyampaikan masih banyak kekurangan. Sebagai penutup, saya akan bacakan quote-nya menarik banget. Setiap kejahatan pasti akan mendapatkan balasan. Dan cinta bukanlah sebuah kejahatan. Jadi, kalau cintamu belum jadi, jangan merasa kecil hati kalau cintamu nggak terbalaskan. Sekian, selamat menjalani harimu dengan penuh cinta.